Salam, haleluya Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di minggu keempat bulan Juni tahun 2020. Mari bersama kita satukan hati, kita mempersiapkan diri, kita masuk dan mengambil saat teduh. Bersama segenap keluarga Tuhan, kita berhimpun bergandeng tangan membangun satu ibadah dengan sebuah pengakuan yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita asalnya dari Tuhan Allah. Di dalam diri Yesus Kristus tetap dan senantiasa ada tinggal di dalam rumah setiap orang percaya. Damai dan sukacitanya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai pekan ini kita masuk dalam bulan keluarga. Tepatnya mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 29 Juli tahun 2020. Dengan sebuah tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki 3 unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak-anaknya. Berbeda dengan pengertian umum ini, keluarga Kristen adalah sebuah lembaga yang keberadaannya menunjukkan penghayatan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karenanya rumah tangga atau keluarga Kristen sudah barang tentu selalu merindukan kehadiran Yesus. Mari kita bersama pujikan Kidung Jemaat 84 baitnya yang pertama, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburan lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terlibat surya maha kasih dan jiwaku terang hilang. Bersama kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan saat ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian dan ucapan syukur ya Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Teristimewa kami bersyukur untuk saat ini Engkau boleh himpun kami untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga. Engkau izinkan kami bersama-sama berhimpun bergandeng tangan untuk membangun ibadah yang Tuhan kehendaki. Kami sadar kami orang-orang yang penuh cacat celah dan dosa Tuhan. Karenanya sebelum kami menghampiri-Mu, biarlah Tuhan sendiri kami boleh berserah atas segala kehidupan kami. Setiap dosa, pelanggaran, perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan ampuni.
Kiranya Tuhan bersihkan dan Engkau layakkan kami untuk menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang boleh membangun ibadah dengan baik. Kami serahkan seluruh warga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang menggumulinya saat ini. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus melingkupi mereka, sehingga memudahkan mereka memahami rencana Tuhan yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan firman ini, dengan segala keterbatasannya biarlah Engkau urapi, sehingga apa yang keluar dari mulutnya bukan semata-mata keinginan daging manusia, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Inilah doa kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dipertemukan dalam bacaan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Lukas 17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia melemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita setiap orang yang kegemarannya membaca merenungkan firman Tuhan, teristimewa yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali masih segar di ingatan kita atau sering kita dengar sebuah ujar-ujar, sebuah pitutur luhur dengan sebuah kalimat wong Jawa sing ora jawani. Ini terkandung maksud bahwa seyogyanya kalau tok kita orang Jawa itu mengerti akan kejawaan kita. Karena itu menunjukkan keberadaan kita di kenyataan yang sebenarnya. Oleh karenanya itu izinkan kali ini saya memakai blangkon menggambarkan sebuah simbol bahwa kita tidak lupa dengan budaya, tradisi, atau kultur kita sebagai seorang Jawa. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam filosofi Jawa ada banyak dikenal yang namanya
pitutur luhur, sebuah nasihat bijak. Barangkali kita masih sering mendengar sebuah filosofi atau sebuah pitutur luhur, di antaranya urip iku urup, yang artinya hidup itu nyata. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain, terutama yang ada di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan semakin baik. Saya juga mengutip satu pitutur luhur yang lain, yaitu memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Barangkali adik-adik, anak-anak tidak paham dengan kalimat ini, tetapi nggak apa-apa. Sebagai orang Jawa, mari kita sinau lagi, kita belajar kembali memahami nasihat-nasihat leluhur kita. Memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro, artinya manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan atau kesejahteraan, dan memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Satu lagi yang saya ingin angkat Bapak Ibu dan Saudara, Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti, sebuah pitutur yang artinya dalam terjemahan bebas, segala sifat keras hati, picik, angkara murka, semuanya itu hanya bisa dikalahkan oleh sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, ketika kita perhatikan beberapa nasihat bijak, pitutur luhur yang sudah saya sampaikan di atas, kira-kira untuk kembali memahami dan belajar seperti itu, di mana tempat yang terbaik? Saya pikir saat ini kita akan sulit, adik-adik kita, anak-anak kita belajar di sekolah, baik itu di tingkat dasar, menengah, bahkan mungkin di perguruan tinggi. Dan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ini juga saya tidak pernah mendengar diberikan sebuah seminar atau kursus terkhusus yang mempelajari sikap-sikap yang seperti ini. Satu-satunya tempat yang masih memungkinkan kita bisa belajar di sini adalah di keluarga, di rumah kita. Nah, bicara tentang keluarga sesuai tema dari Majelis Agung GKJW dalam rangka bulan keluarga tahun ini, yaitu yang mengangkat tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Bicara tentang keluarga, seperti di atas tadi sudah saya sampaikan, pengertian keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Tetapi secara umum, pengertian atau arti keluarga adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat. Ada pengertian secara ilmu sosiologi. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik yang sekolah belajar sosiologi, ketika membalas keluarga, definisi keluarga adalah kelompok domestik intim. Orang-orang yang saling terkait, saling terikat dengan sebuah ikatan darah, sebuah ikatan perkawinan atau ikatan hukum. Secara struktural, keluarga itu merupakan asal-usul dari mana kita. Keluarga adalah penerus keturunan kita, dan keluarga adalah wadah bagi seluruh anggotanya. Itu secara struktural. Keluarga secara fungsional, artinya fungsi keluarga itu merawat, mengajar,
membentuk sikap, dan mengendalikan emosional. Nah, dari definisi pengertian keluarga dalam hal ini tentu kembali sudah tepat kiranya ketika kita belajar bagaimana bersikap, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang harmonis. Tempat yang terbaik, tempat yang teristimewa adalah keluarga. Dari sini kita boleh simpulkan definisi keluarga secara menyeluruh, yaitu dengan pengertian berkumpulnya beberapa individu yang tergabung dalam satu rumah yang sama karena hubungan darah, perkawinan, dan atau hal-hal lainnya yang mendukung. Nah, kita kembali kepada perikop bacaan kita dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi. Sebuah perikop bacaan yang berisi tentang nasihat. Ada 3 nasihat yang perlu kita garis bawahi, yang akan bersama-sama kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, kehidupan ini banyak sekali pengaruh yang menyesatkan. Tuhan menasihatkan ke kita bahwa keberadaan dunia yang penuh kesesatan ini, ya itulah memang kehidupan. Tetapi satu nasihat buat kita semua, para keluarga Tuhan, jangan di antara kita ada yang menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang menyesatkan. Kesesatan terus dan tetap akan ada. Tetapi nasihat yang kita dengar kali ini, jangan itu jadi bagian kita. Jangan menyesatkan. Nasihat yang kedua adalah jaga diri dari dosa. Tetap berjalanlah pada jalan kebenaran. Sebagai sesama anggota keluarga, hendaklah kita saling menegur dan saling mengampuni. Tadi dikatakan ketika saudara kita dalam satu hari melakukan kesalahan 7 kali, ketika ia menghadap kita dan 7 kali memohon pengampunan, hendaklah kita juga 7 kali juga mengampuni. Begitu istimewa, begitu mulia sekali keberadaan keluarga dalam hubungan yang seperti ini. Itu akan mengajarkan bagaimana kita berhubungan antar anggota keluarga dengan anggota yang lain. Jaga diri dari dosa, saling menegur mengingatkan, dan saling mengampuni. Nasihat yang ketiga yang diajarkan kepada kita semua adalah miliki iman. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita sering mendeklarasikan diri bahwa kita orang beriman. Tetapi pada praktek kehidupannya seringkali itu belum tercermin secara nyata. Tadi di satu ayat menyampaikan bahwa kalau toh hanya kita memiliki iman sebiji sawi saja, kita bisa memindahkan pohon yang di atas gunung tertanam di dasar laut. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memiliki iman sebagai keluarga Kristen, ketika kita memiliki iman sebiji sesawi pun, ternyata itu bisa menghasilkan kuasa yang sungguh amat dahsyat. Dengan syarat, dengan itu dibarengi dengan kepercayaan yang penuh pada kuasa Tuhan. Kembali kepada konteks keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah sebuah lembaga yang keberadaannya menunjukkan penghayatan terhadap Yesus Kristus. Karenanya dengan nasihat yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, tentu akan sangat berdampak dalam kehidupan keluarga kita pribadi lepas pribadi. Saat keluarga kecil kita berkenan di hati Tuhan, saat keluarga kecil kita berkenan di hadapan Tuhan,
tentu akan menjadi satu alat atau sarana yang baik yang memiliki dampak, memberi warna dan pengaruh positif bagi masyarakat lingkungan di sekitar kita. Tugas dan tanggung jawab kita yang menjadi bagian kita adalah mewujudkan penghayatan akan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam praktek lagu hidup nyata dalam keluarga kita. Tentu saat ini dengan dasar nasihat yang sudah kita terima pada saat ini. Bagaimana kita menjaga diri dari kesesatan, dari dosa, mau dan mampu saling menegur dan mengampuni, serta memiliki iman yang kuat. Sekali lagi saya ingin menegaskan buat kita semua, sudah menjadi tanggung jawab kita semua dan menjadi bagian tugas yang harus kita wujud nyatakan dalam rangka mewujud nyatakan penghayatan akan Tuhan Yesus di tengah keluarga kita. Tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian kita mewujudkan penghayatan akan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam praktek laku hidup dalam keluarga kita hari lepas hari. Semoga kita dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Gusti berkahi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon renungan firman Tuhan saat ini, mari kita sama-sama pujikan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 318 ayatnya yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Bersama kita kumpulkan persembahan. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita pada Tuhan, ya tiadalah lengkap, di mana yang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk syafaan nasihat firman Tuhan malam hari ini. Satu pesan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami menyadari dalam kehidupan kami ada banyak hal pengaruh yang menyesatkan. Tetapi seperti yang sudah Tuhan nasihatkan kepada kami mau mohon kekuatan daripada Tuhan sendiri. Yalah kami mampu menghalau jalan-jalan kesesatan yang ada di sekitar kami. Terlebih kami boleh menjauh
dari bagian pribadi yang membuat sesat. Kami bersyukur untuk keluarga yang sudah Engkau berkati selama ini. Di tengah keluarga kami masing-masing, biarlah terus tertanam rasa saling peduli, sehingga kami boleh bersama-sama menjauhi dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah Tuhan tetapkan. Di sisi lain kami boleh saling menopang, kami boleh saling menegur, dan kami boleh dengan penuh kasih saling mengampuni. Satu hal yang mudah untuk dikatakan dan nyaman untuk didengar, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kami masih jauh dari perilaku yang demikian. Atasnya Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan agar kami mampu, agar kami bisa melakukan setiap apa yang sudah Tuhan nasihatkan kepada kami. Berikan kami hati yang rela mengampuni, berikan kami hati yang terus mau menegur, mengingatkan saudara-saudara di tengah-tengah keluarga kami. Teristimewa nasihat Tuhan untuk kami terus mengasah, memperkuat, mempertebal iman kami. Karena kami sadar ketika iman itu ada di dalam hati dan pikiran kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan boleh berjalan, boleh berlaku dalam kehidupan kami. Dan setiap apa yang kami angkat di dalam doa yang penuh iman boleh terjadi atas kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang malam hari ini dengan setia mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berilah kami semua kemampuan untuk memahami, mengerti, terlebih-lebih menghayatinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati seluruh rekan-rekan kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan terus melimpah-limpahkan berkat-Nya bagi mereka. Engkau cukupkan segala kebutuhannya, dan Engkau berikan kesetiaan dan kesabaran dalam ikut serta terus bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Pasamuan Jatiringin. Kami serahkan dengan segala pergumulan dan keberadaannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memenuhi setiap kebutuhannya. Tuhan sendiri yang menjawab setiap angan-angan pergumulannya. Dan Tuhan sendiri yang bekerja, merawat, menjamah atas setiap apa yang dirasakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dengan begitu mereka terus dan senantiasa merasakan kasih Tuhan ada menyertai kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh rancangan kerja jemaat yang sudah dicanangkan. Biarlah setiap apa yang sudah dipersiapkan oleh jemaat, diseluruhkan oleh penatua diaken, majelis jemaat semua, kesemuanya boleh berjalan baik, kesemuanya boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, membangun jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap bangsa dan negara kami. Engkau sertai, Engkau berkati seluruh pemimpin negeri ini.
Ialah setiap apa yang menjadi kebijakannya, Tuhan sendiri yang menyertai. Atasnya kami selaku warga bangsa dan negara ini boleh merasakan kasih Tuhan melalui campur tangan Tuhan lewat kebijakan-kebijakan para pemimpin kami. Bapa di surga, izinkan kami mengakhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya kami memohon pengampunan atas setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, teristimewa ketika kami membangun ibadah malam hari ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami undur dari tempat ini, dan kami mengakhirinya dengan penuh sukacita, karena setiap doa dan harapan yang kami naikkan hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama mengakhiri ibadah keluarga kita saat ini. Bersama kita pujikan kembali nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 364. Kita pujikan baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama mewujudkan kehendak Tuhan, pulang dan kembali ke rumah kita masing-masing dengan satu semangat menjadikan keluarga kita untuk memberikan dampak bagi lingkungan sekitar karena penghayatan kita akan Yesus Kristus. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap anggota keluarga kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.